Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ada 3 golongan yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun salatuhum la tarfa'uhum an ru'usihim shibran." Ada 3 golongan yang salat mereka tidak sampai mengangkat kepada Allah meskipun 1 jengkal. Artinya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu orang yang dia ketika mengimami jamaahnya tidak suka kepadanya. Yang kedua adalah zaujatun batat wa zawjuha sakhitun. Yang kedua adalah imra'atun, seorang perempuan atau seorang istri yang ketika dia di malam hari suaminya itu tidak ridha kepadanya. Ketika si istri tidur dalam keadaan suami tidak ridha kepadanya. Yang ketiga adalah akhwani mutasarimani, 2 saudara yang saling berselisih, yang saling bermusuhan. Rawahu Ibnu Majah. Hadirin hadirat yang berbahagia, dari hadis yang singkat ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita warning atau peringatan yang keras bahwa hati-hati dengan 3 hal ini. Jangan-jangan ada dalam diri kita sehingga salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun 1 jengkal. Yaitu yang pertama adalah seorang yang mengimami namun makmumnya tidak suka kepadanya. Tentu faktor ketidaksukaannya bukan karena rukunya terlalu lama, bukan bacaannya yang panjang, namun lebih kepada si imam tersebut seorang yang fasik, pelaku maksiat, jahil kepada tidak mengerti tentang agama, dan pelaku bid'ah atau aliran sesat. Dan ketika imam itu dia sholat sementara makmumnya tentu tidak suka kepadanya, maka sholat imam tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syarah hadis ini setidaknya ada 2 imamah, ada imamah sugro dan imamah kubro. Imamah sugro misalnya imam salat yang seperti tadi dicontohkan, sedangkan imamah kubro itu adalah imamah kepemimpinan yang sikapnya atau sifat sekupnya adalah bisa wilayah
wali kota, gubernur, ataupun presiden. Ketika seorang pemimpin dalam hal ini dia dibenci oleh rakyatnya karena ketidakadilannya, tidak disukai oleh rakyatnya karena kezalimannya, maka salat pemimpin tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah imra'atun batat wa zawjuha sakhitun. Seorang perempuan ketika dia itu tidur di malam hari, disangkanya sudah selesai, padahal masih banyak hak-hak atau kewajiban yang harus dia lakukan, merupakan hak suami, dia abaikan. Dan zawjuha sakhitun, suaminya itu tidak ridho kepadanya, maka salat si perempuan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mundhiri menyatakan tidak hanya si istri, pun demikian suami. Seorang suami ketika di malam hari dia tidur, sementara ada kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya, atau ada hak-hak si istri yang belum dia tunaikan, maka sama saja salat si suami tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kiranya kita memahami relasi atau hubungan hak dan kewajiban suami istri dengan baik agar salat kita diterima Allah Subhanahu. Yang ketiga adalah akhwani mutasarimani, dua saudara yang saling bermusuhan, dua saudara yang saling berselisih. Selama ia berselisih, selama ia bermusuhan, itu maka Allah tidak akan menerima salatnya. Bagaimana Allah menerima sementara dia dengan sesama muslim yang harusnya bersaudara, yang harusnya dia saling menebarkan salam, namun dia malah memutuskan silaturahim. Bahkan dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak boleh seorang muslim itu menjauhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Oleh karena itu, kita tentu dalam diri kita ada yang kita tidak sukai terhadap saudara kita, maka kita ingatkan, kita nasihati dengan baik tanpa harus memutus silaturahim. Dan yang sebaik-baiknya di antara dua orang itu adalah yang memulainya dengan salam, yang dia membuka hati yang lapang untuk berdamai. Itulah yang paling mulia di antara keduanya. Mudah-mudahan kasibat atau kajian singkat pada Jumat ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi semua yang melihat, yang mendengar. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah SWT. Jangan sampai kita menjadi imam sementara makmum kita tidak suka kepada kita karena kita pelaku maksiat misalnya. Yang kedua, jangan sampai suami atau istri kita dalam keadaan tidak diridhoi, tidak hak dan kewajiban dilanggar, maka itu harus kita jauhi. Dan yang ketiga, agar kita senantiasa berdamai kalau itu ada perselisihan atau permusuhan, dan mudah-mudahan dengan demikian ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim terjalin dengan erat dan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.